Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Oke, kali ini saya akan membahas soal Ganjar yang menyatakan saya siap berkantor di IKN. Wah, kaget kan Anda kan ya? Padahal kita tahu para pendukungnya dan juga anak-anak Abah lah ya, yang kecewa karena dia kalah, sekarang nyumpahin IKN itu mangkrak. Nah, menarik kan? Saya akan bongkar ini. Tapi jangan di-skip ya video saya, karena nih sebentar lagi saya mau kasih lihat dulu yang ringan dan yang lucu yang mau lewat. Kita lihat yang pertama ini, video ini lucu ya, ini soal Abah Anies. Yuk kita simak ini videonya. Saya nonton ini ketawa-ketawa terus nih ya. Lucunya bagaimana? Boleh tepuk tangan dong buat mas-mas ini. Mas Anies, Mas Anies. Jujur ya Pak, Bapak adalah satu-satunya tokoh di dunia ini yang jadi role model saya dalam berstand up. Soalnya omongan Bapak mengada-ngada, opini fiktif, tukang ngibul, sama kita Pak. Pak Anies, saya bela ini Pak, stop ngatain Pak Anies, karena Pak Anies tuh prestasinya ya Allah. Waktu jadi gubernur Jakarta, tingkat kemacetan turun. Tapi bukan karena Bapak, karena Covid Pak. Karena Covid. Diganti abang-abang kucel ini tetap nggak macet Pak. Bener. Diganti lontong juga nggak macet itu Pak. Covid gimana? Prestasinya dibantu virus. Lucu ya, lucu, saya nontonnya ketawa terus ya. Nggak usah saya bahas lah videonya ya, Anda ngerti maksudnya apa. Oke, nah kita lihat ini ya. Partai Sosmed mencuit begini katanya, bagaimana Londo Ireng, Londo kan musuhnya bule, tapi ini bule hitam ya, mungkin orang-orang kita gitu ya. Bagaimana Londo Ireng bekerja? Dia kan satir di sini ya. Tempo mendapatkan pendanaan dari MDIF milik George Soros. Tempo merupakan agen OCCRP yang memiliki agenda mendikte opini publik dan memecah belah negara-negara targetnya. OCCRP didanai oleh George Soros dan USAID ya. Itu ada dua kutipan berita ya. Di bawahnya juga ada berita dari kronologi mengenai OCCRP. Ya, kita lihat ya salah duanya nih ya. Yang pertama kita lihat nih, ini dari Tempo sendiri. Dia bilang Tempo mendapatkan pendanaan investasi dari Media Development Investment Fund atau MDIF ya pada Juli 2024. Ya, kira-kira 1 tahun yang lalu ya. Pendanaan tersebut diperoleh dalam bentuk surat utang yang dapat dikonversi alias convertible performance debenture ya. Oke lah. Kemudian Tempo juga mencuit. Waduh, dia bilang apa? Baca aja sendiri. Tempo berkolaborasi dengan Organized Crime and Corruption Reporting Project OCCRP, Media Financial Norwegia E24, dan lebih dari 70 organisasi media di seluruh dunia mengungkapkan pembelian dan penjualan properti oleh para pelaku kriminal di Dubai, Uni Emirat Arab. Jadi jelas, dia sudah mendeklarasikan diri. Dia bekerja sama dengan OCCRP. Jadi jangan kaget kalau dia yang berkepentingan untuk menggoreng Jokowi dengan hasil polling, itu bukan hasil survei ya, di media X dari OCCRP yang menempatkan Jokowi sebagai salah satu pemimpin terkorup ya. Jadi nggak heran ya. Oke. Nah, di sini Partai Sosmed mencuit dengan mencolek Tempo dan bocor alusnya Tempo. Dia bilang gini nih, ini ada cuitan dari Clayton Morris ya, yang bilang ada 6.000 jurnalis dan 700 newsroom ya, kantor berita gitu ya, yang menerima uang dari USAID. Wah, makanya nggak heran ya kalau mereka itu ngoceh-ngoceh hal-hal yang sama terus gitu-gitu ya. Pokoknya memframing masyarakat ya.
Jadi pemberitaan itu ya pesanan gitu ya. Dia nyolek, dia ngeledekin Tempo yang selama ini dapat duit dari USAID dan juga ngeledekin bocor alus. Jadi Anda sudah ngerti ya kalau Tempo dan bocor alus gayanya begitu, memang begitu dapat duitnya dari USAID ya. Nah, Ferry Koto juga mencuit hal yang serupa kira-kira. Habis-habisan dibongkar di United States, di Amerika. Ditutup operasinya dan tangan USAID di Jakarta sudah ditarik pulang katanya. Siap-siap bakar kolaps. Ya, si Tempo nih. Aduh, kan sudah saya bilang tinggal nunggu hari ini. Ya, saya nggak tahu ya. Mudah-mudahan bisa tunggu minggu, tunggu bulan, nggak tahu dah ya. Tak ada lagi sumber dana. Ya, karena kan dananya dari USAID ya. Syukur-syukur masih nggak ada yang subscribe. Kalau ada yang mau subscribe ya, anak-anak Abah sama anak-anak Lobet 16% aja ada kali yang subscribe, cuman dikit gitu. Kalau saya sih pasti nggak subscribe lah ya. Oke, di situ dia memberikan berita yang sama, yaitu dari Clayton Morris ada 6.000 jurnalis dan 700 kantor berita yang menerima uang dari USAID. Astaga, baru tahu ya. Nah, Dede Budiarto bilang anarko, wah, fans club ada di balik coretan tembok itu katanya ya. Oh, yang bosnya lagi puyeng gegara USAID dibekukan presiden rambut putih, maksudnya Donald Trump. Telik sandi didikan dana hibah emang lagi frustasi ya. Ini pasti nyerempet ke Tempo maksudnya ya. Bosnya lagi pusing katanya. Kemudian Dede Budiarto juga mencuit gagal total dengan pooling OCCRP yang didanai USAID, kerja bareng dengan CIA maksudnya ya, ganti dengan coret-coret katanya ya. Biarkan saja gerombolan itu sedang melampiaskan dendam yang selama 10 tahun nggak pernah berhasil. Aduh, satirnya bagus banget. Nah, Alek mencuit tentang HUT Gerindra yang ke-17 yang sebentar lagi akan diselenggarakan. Nah, di sini Ahmad Musani, sekjen dari Partai Gerindra, memastikan undang Megawati, SBY dan Jokowi ke HUT 17 Partai Gerindra. Nah, Alek bertanya nih, kira-kira emak cari alasan apa lagi nih kalau nggak hadir di HUT Partai Gerindra yang ke-17? Karena ada SBY dan ada Jokowi yang dia tuh dendamnya tuh nggak bisa hilang gitu ya. Nah, datang nggak nih ya? Saya sih berharap kalau datang nih pasti seru gitu ya. Tapi kalau nggak datang alasannya apa gitu? Oke. Nah, ini dia nih, politisi yang selalu saya bilang yang tidak punya etika. Anda tahu kan? Dia keluar dari PSI karena PSI menerima kunjungan Pak Prabowo. Padahal sebelumnya dia sudah nyalek di PDIP diam-diam curi-curi. Kan nggak etis. Mestinya dia berhenti aja terus baru nyalek dong. Ini dia sudah nyalek terus cari-cari alasan karena PSI menerima Pak Prabowo. Sekarang saya mau tanya, kan sudah pernah saya bahas juga. Ada cuitan yang menyatakan begini, kalau akhirnya Banteng merapat ke Pak Prabowo, apakah Guntur Romli juga akan keluar dari PDIP? Nah, sekarang dia sibuk nih ya. Dia membela junjungannya, yaitu Hasto. Ya, dia bikin tulisan panjang lebar membongkar kebohongan KPK terkait kasus Hasto. Wah, panjang deh ya. Ya, KPK kan bilang Hasto memerintahkan Harun Masiku merendam HP-nya. Wah, Guntur Romli bilang itu tuduhan. Wah, dia bikinlah. Wah, udahlah. Anda tahu kan dia jadi jubir PDIP sekarang. Ya, makanya pertanyaannya tadi, kalau PDIP merapat ke Pak Prabowo, dia keluar nggak dari PDIP? Karena dia keluar dari PSI karena katanya PSI merapat ke Pak Prabowo. Nah, kita nantikan ya. Nah, mulai nih kita masuk soal IKN yang tadi di awal saya sebut. Nah, kita tahu para anak-anak Abah dan anak-anak Lobet 16% kerjaannya tiap hari posting singkatnya nyumpahin atau sebarkan kabar hoax bahwa IKN itu mangkrak. Kita lihat salah satunya yang kata hati 165. Dia bilang apa nih? Baru destinasi wisata candi nggak usah ke Borobudur atau Prambanan katanya ya. Sekarang di Kalimantan Timur ada candi baru yang berbentuk candi Istana Kelelawar. Nah, kan Anda tahu kan gedung yang berbentuk kelelawar itu apa ya di IKN ya, pasti ya. Sungguh sangat-sangat serem katanya ya. View-nya serem, utangnya lebih serem, mangkrak katanya. Nah, ini kan kalau nggak anak Abah, anak-anak Lobet yang 16%. Lanjut dulu nih ya. Nah, Brigadir JM itu meresponi cuitan dari si Saber ya.
Sabar bilang begini, memang berhenti botak. Nah, nggak tahu botak itu mungkin ngatain Brigadir JM, yang nggak ngerti saya. Mau ngomong apa lo? Ada bukti IKN terus berlanjut. Saya buktikan nanti, ya, sabar. Makanya Brigadir JM bilang begini, fix ya, memang lu sebenarnya berharap IKN terhenti alias mangkrak ya. Tolol katanya. Kementerian Keuangan memang sementara memblokir anggaran IKN. Udah pernah saya bahas sebelumnya ya. Itu hal biasa untuk efisiensi dan penyesuaian di awal tahun. Karena kan Pak Prabowo mau memangkas anggaran sebanyak kira-kira 300 triliun lebih. Sehingga Kementerian Keuangan harus menyusun anggaran ya di awal tahun ini, dan itu harus diserahkan ke DPR untuk disetujui, kemudian baru dibuka lagi anggarannya. Jadi sementara disusun baru dan sebelum disetujui oleh DPR, ya diblokir semuanya. Bukan hanya anggaran untuk IKN. Anggaran-anggaran departemen juga diblokir untuk sementara. Harus diajukan anggaran baru dengan permintaan Pak Prabowo yang harus irit 300 triliun. Ya. Setelah itu disetujui DPR, dia dibuka lagi. Nah, jadi dia bilang itu hal biasa untuk efisiensi dan penyesuaian di awal tahun. Kalau nggak paham, nanya dulu, bego. Gitu. Ini memang bego, sabar ini ya. Nah, ini Brigadir JM, aduh, dia mencuit lagi. Dia bilang begini, di bawah tuh ada seperti flyer lah ya, yang buat Kompas itu ya. Ganjar siap berkantor di IKN, itu berdasarkan berita Kompas 7 Desember 2023 ketika dia ya dicapreskan lah kira-kira ya dari PDIP. Brigadir JM bilang begini, nggak tahu mesti komen apa lagi. Ganjar siap berkantor di IKN sementara pendukungnya sibuk mendoakan IKN mangkrak. Artinya apa? Kalau Ganjar yang terpilih sebagai presiden, pasti berita IKN akan mangkrak, IKN akan begini, tidak akan terjadi. Tapi karena Ganjar kalah, sakit hati, nyumpainya IKN mangkrak, supaya disalahinnya Jokowi. Wah, semua pokoknya salah Jokowi. Waduh. Nah, ini kita lihat beritanya di Kompas ya, 7 Desember 2023. Ganjar bilang, siapapun capres terpilih harus berkantor di IKN. Apalagi saya. Ini kan ketika masing mesra nih sama Jokowi. Dia tahu IKN itu adalah proyek yang digagas oleh Pak Jokowi. Jadi siapapun capres yang terpilih harus katanya berkantor di IKN. Amin. Apalagi saya, maksudnya apalagi Ganjar. Ya karena dia dari PDIP, yang mana presidennya waktu itu Jokowi juga dari PDIP. Jadi makanya dia bilang apalagi saya. Artinya dia dukung banget IKN ini jadi, dan dia mau berkantor di sana. Pada bego ya. Nah ini dia nih ya. Waduh, media-media ya juga memancing di air keruh gitu ya. Coba kita lihat sindonews.com ini. Anggaran diblokir Prabowo. Aduh, blow on amat nih ya wartawan pada ya. Bukan diblokir Prabowo ya. Prabowo menginstruksikan efisiensi anggaran, makanya Kementerian Keuangan harus menyusun anggaran baru. Mana saja pos-pos yang dirasa nggak penting dibuang supaya bisa mengirit 300 triliunan yang Pak Prabowo minta ya. Jadi bukan diblokir Prabowo. Ini aja udah salah ya. Oke, lanjutlah. Istana belak-belakan soal nasib pembangunan IKN. Udahlah, saya nggak mau bahas beritanya. Anda cari aja nih ya. Anda dengerin, Anda baca maksud saya ya. Kemudian Tribun News Depok juga kira-kira astaga. Dia bilang juga kira-kira, pemerintahan Prabowo blokir anggaran IKN. Masih oke deh, karena disebut pemerintahan Prabowo. Dalam hal ini kan Kementerian Keuangan, betul, blokir. Tapi bukan Prabowo. Nah, tapi pengamat, ada tahu siapa lah, baca aja ya. Intinya, Prabowo harus berani abaikan Jokowi. Apa hubungannya? Seakan-akan mau dibilang, lo blokir aja tuh, biar Jokowi nanti kena batunya. Mangkrak gitu ya, gara-gara Jokowi. Aduh. Astaga, pengamat apa ini ya? Kemudian Republik Merdeka Online ya bilang apa? Sudah tepat Prabowo stop anggaran IKN. Nah, dia beropini juga sudah tepat itu Prabowo stop anggaran IKN. Nggak ngerti dia. Mestinya wartawan pinter dong cari tahu apa sih, kenapa harus diblokir itu anggaran gitu dong. Saya aja ngerti kok ya. Oke, lanjut. Nah, ini dia akhirnya. Kalau Anda masuk ke ksp.go.id ya, Anda cari berita ini, ada pembangunan IKN berlanjut
Presiden Prabowo dorong penyelesaian pembangunan gedung legislatif dan yudikatif. Mau apa sekarang? Mau apa sekarang? Itu berita baru. Beberapa hari yang lalu saja, tanggal 6 Februari 2025. Anda mau ngomong apa? Anda mau ngomong apa? Astaga. Masuklah ke KSP Go ID, ya. Oke. Kemudian di website Nusantara juga beritanya kurang lebih sama. Presiden menegaskan kembali bahwa sudah menyetujui anggaran IKN dan melanjutkan pembangunan IKN. Jadi yang bilang IKN akan mangkrak itu bego maksud saya, bindungu binti bloon. Nah, Anda baca aja di situ ya, sudah dibilang ya, Presiden menegaskan kembali bahwa sudah menyetujui anggaran IKN dan melanjutkan. Nah, di sini sekilas saja dulu nih, ntar ada detailnya ya. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN yaitu Pak Basuki Hadi Mulyono menegaskan bahwa anggaran pembangunan IKN tahap 2 masih sesuai hasil rapat terbatas atau ratas dengan Presiden Prabowo Subianto Selasa 21 Januari lalu. Ya, kira-kira 2 minggu lebih yang lalu. Bahwa masih seperti itu. Nah, ya kan? Tapi kenapa dibilang diblokir? Wah, nah ini dia. Kita lihat yang detailnya ya. Yang berita bukan hoax nih ya. Dikatakan di sini, ini detail nih ya. Anggaran otorita IKN yang sebesar 6,3 triliun merupakan daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA awal. Oke? Maka untuk memulai pekerjaan pembangunan kawasan yudikatif dan legislatif serta berbagai ekosistem pendukung lainnya membutuhkan tambahan dana 8,1 triliun. Oke? Jelas ya? Awalnya 6,3 triliun tapi untuk memulai pekerjaan pembangunan kawasan yudikatif, legislatif, serta ekosistem pendukung membutuhkan tambahan dana 8,1 triliun. Oke? Kemudian, kami, dalam ini Pak Basuki ya dengan timnya diminta untuk berkirim surat kepada Menteri Keuangan untuk menyesuaikan anggaran. Harus dirubah kan anggarannya ya, sesuai yang disetujui oleh Bapak Presiden, yaitu 6,3 triliun ditambah 8,1 triliun ya. Demikian keterangan Pak Basuki. Sebelumnya dalam ratas yang membahas perkembangan Ibu Kota Nusantara ya Selasa 21 Januari 2025 lalu, Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui alokasi anggaran untuk kelanjutan pembangunan IKN periode 2025-2029 sebesar 48,8 triliun malah. Hah? Lo mau ngomong apa sekarang? Hah? Mau ngomong apa sekarang? Nah, kemudian, oleh karena itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan, saat ini infrastruktur akan mendukung penuh terwujudnya target-target nasional 5 tahun mendatang, seperti swasembada pangan, energi, dan air, termasuk juga peningkatan kualitas hidup masyarakat. Ya, iyalah, dengan infrastruktur di IKN itu terwujud gitu ya, maka juga akan mendukung target-target nasional lainnya. Jadi di mana yang bilang Prabowo yang blokir? Ya, memang itu diblokir karena disusun anggarannya. Karena Prabowo minta ya untuk diefisiensikan. Setelah disusun ya, kemudian diajukan lagi ke DPR untuk disetujui. Tetapi dana untuk IKN tetap. Tapi kan berubah kan? Tadi kan dibilang ditambahin, kemudian ada komitmen 48,8. Itu harus disusun ulang anggarannya. Ngerti nggak lo? Perusahaan juga kalau ada perubahan anggaran, kan harus ditambahin. Bahkan kalau anggarannya besar harus ada RUPS begitu. Nah ini begitu saja. Ya, kok pada ngegoreng termasuk beberapa media massa tadi gitu. Ya, jadi jelas ya, IKN tidak akan mangkrak. IKN akan terus dilanjutkan oleh Pak Prabowo yang malah menambahkan dana. Ya, jadi yang masih ngomong IKN mangkrak itu benar-benar dungu nggak tahu malu. Ya, terus aja sebarkan fitnah.
Oke, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.